Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Pak Aris, Pak Prima? Alhamdulillah Pak, baik, sehat. Kelihatannya hari ini cukup ceria ini. Alhamdulillah sudah di jam ini Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak jamuan. Baik ya. Hari ini kira-kira saya ingin membantu mengembangkan kompetensi apa nih? Yang mana? Ini Pak, saya sebagai guru junior Pak, ingin ngobrol-ngobrol sharing dengan Pak Guna, dan tapi Pak Guna nanti bisa sebagai coach saya Pak. Ya kebetulan saya juga sedang berlatih di sini Pak ya. Di sini saya mencoba tiga kompetensi inti yang ada dalam pelatihan coaching ini di hadis sepenuhnya, kemudian juga mendengarkan hati yang terakhir itu menyusun pertanyaan yang berbobot gitu ya. Saya ingin meningkatkan dalam menyusun pertanyaan berikut ini supaya saya bisa semaksimal mungkin untuk mengarahkan hal ini pada solusi. Jadi harapan untuk kegiatan coaching, observasi dalam kegiatan coaching ini tadi ya untuk mencari solusi dari coaching yang ada daripada Pak Aris ya. Terutama juga untuk melatih dari diri coach menemukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna ya, melatih itu ya Pak. Baik. Untuk efisiensi waktu, mari kita mulai saja ya untuk kegiatan latihan coachingnya ya. Silakan Pak Prima sebagai coach dan Pak Aris sebagai coachingnya. Mana nih Assalamualaikum Pak. Ini Pak, kalau ada waktu, saya tuh ada sedikit permasalahan yang saya harus diskusikan. Kalau bisa, saya minta arahan atau ya saran lah bagaimana supaya saya bisa mengatasi masalah yang saya hadapi di sekolah saya Pak. Ini Pak, permasalahannya itu saya memimpikan sekolah itu dengan siswa yang nurut, siswa yang berprestasi, santun gitu. Tapi yang namanya manusia kadang antara idealisme dengan realita itu beda. Nah, beberapa minggu yang lalu atau bulan kemarin di sekolah kami itu terjadi ini Pak, ada sekelompok siswa yang terlibat dalam kenakalan remaja di Kota Cirebon, sehingga sampai melibatkan pihak berwajib. Nah, itu kira-kira ini Pak, jadi minta saran dari Bapak apa yang harus saya lakukan. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Pak Aris, ada keinginan ya Pak ya, bahwa Bapak itu memimpikan suatu suasana kondusif di sekolah ya, kaitannya di peraturan anak ya. Anak-anak. Namun Bapak menemukan masalah dan Iya. anak itu melakukan suatu tindakan kriminal ya Pak. Ya, bisa bukan seperti itu. Jadi apa sih Bapak sudah apa yang Bapak sudah Bapak perhatikan terhadap anak itu. Jadi selama ini kenapa sih anak berbuat seperti itu? Ada masalah seperti apa yang ada pada diri anak itu? Sehingga si anak itu berbuat demikian. Oke Pak. Ya, sebaiknya Pak, memang anak-anak tersebut ketika saya amati memang agak sedikit kelakuannya agak berbeda dengan anak-anak kebanyakan gitu. Di antaranya memang anak-anak tersebut punya temperamen yang agak kasar lah, ibaratnya kalau bisa dibilang kasar ya temperamen tinggi gitu lah. Jadi mudah emosi, kemudian ya seperti itu. Makanya sebelum kejadian itu sebetulnya saya sebagai wali kelas itu juga sudah agak curiga nih, anak ini kenapa gitu, kok punya kelakuan yang agak sedikit berbeda dengan teman-temannya gitu. Kebetulan di kelas saya itu ada 2 anak Pak, itu sebenarnya ada beberapa anak, 6 kalau enggak 5, 6 lah. Di kelas itu ada 2 anak yang ikut terlibat. Nah, kronologisnya kan ketika
ketika hari Senin si anak itu nggak ada di pasar. Kemudian saya tanya ke teman-temannya, biasanya kalau anak nggak masuk itu minimal WA dulu ke wali kelas. Memang saya kesepakatan awal ketika tidak masuk dengan apapun harus memberitahukan ke wali kelas, baik itu melalui surat atau melalui WA ataupun telepon. Nah pada hari itu memang si anak tersebut, dua anak tersebut nggak ada hari Senin. Nah ternyata setelah dikonfirmasi ke orang tua menjelaskan bahwa anak tersebut hari Minggu dini hari terlibat kenakalan remaja, sehingga ditangani oleh pihak yang berwajib. Itu Pak. Kesempatan apa sih yang Bapak bisa lakukan untuk ibaratnya kan anak itu tadi ya seperti tadi ya melakukan hal-hal yang di luar keinginan kita ya. Iya. Kenakalannya seperti apa Pak? Menurut informasi dari orang tuanya Pak, jadi si anak tersebut pada malam Minggu nongkrong Pak, biasa anak muda anak SMA kan nongkrong gitu ya. Kemudian ada kelompok yang lain lewat, mungkin nggak tahu masalah apa, atau saling lempar-lemparan gitu Pak, lempar-lemparan ya batu. Kemudian terjadi ini apa? Saling ya berkelahi lah gitu satu kelompok dan kelompok yang lain. Akhirnya kan pada saat itu juga ada polisi yang patroli, akhirnya ketangkap oleh polisi dan orang tuanya memberitakannya hari Senin setelah wali kelasnya nelfon Pak. Jadi orang tua pun tahu ya Pak. Orang tuanya tahu kalau kejadian itu di hari Minggu dini hari. Bagaimana di sini posisi Bapak terhadap permasalahan itu, antara menghadapi permasalahan itu? Apakah semacam usaha Bapak untuk koordinasi misalkan dengan Bapak selaku wali kelas atau Selaku wali kelas, saya selaku wali kelas. Ya, misalkan dengan guru BK yang kaitannya dengan solusi untuk anak tersebut supaya Yang saya lakukan ini Pak, setelah mendapat informasi dari orang tua itu, akhirnya saya klarifikasi apakah informasi itu betul atau enggak. Akhirnya saya bersama guru BK sama Wakasek Kesiswaan saya adakan home visit Pak ke rumah anak tersebut, memastikan apakah betul bapak anak tersebut terlibat dalam kasus itu. Ternyata di rumahnya nggak ada Pak, nggak ada. Kemudian orang tuanya bilang anak tersebut masih di polsek. Nah, di polsek. Akhirnya saya bersama Wakasek Kesiswaan juga menuju polsek, klarifikasi dengan pihak kepolisian, kemudian juga sebagai wali kelas berusaha gimana kalau anak tersebut bisa dibebaskan gitu Pak. Ya, cari alternatif bagaimana caranya supaya anak tersebut bisa dibebaskan. Akan tetapi yang namanya itu sudah masuk ke ranah kepolisian, maka saya sebagai wali kelas juga hanya bisa ibaratnya apa ya, memberikan bantuan dalam bentuk permohonan dengan berbagai argumen. Nah, keputusan tetap kita serahkan kepada pihak kepolisian apakah permohonan saya dikabulkan atau tidak gitu. Itu yang bisa saya lakukan. kemudian dalam menghadapi permasalahan tersebut adakah usaha dari kepolisian untuk melakukan pembinaan terhadap anak itu? Nah, setelah ini setelah kejadian itu dari pihak kepolisian itu ada mungkin 2 minggu kemudian pihak kepolisian ada pembinaan tentang kenakalan remaja melalui kegiatan upacara. Jadi pembinaan upacara dari pihak kepolisian yang dilakukan oleh Polres Kota. Nah dari situ sebetulnya yang kasus saya tadi belum selesai sampai di situ. Kenapa? Karena ini kan mau menjelang PSAS, menjelang PSAS. Otomatis saya sebagai wali kelas itu menginginkan semua anak saya itu bisa mengikuti PSAS di kelas, di sekolah. Tidak ada yang bermasalah seperti tadi itu Pak. Itu. Jadi keinginan Bapak memang
tidak ada masalah seperti itu. Ya, itu kan posisinya anak itu dia sendirian mungkin Pak ya. Tidak sendirian, berenam Pak. Berenam ya. Dalam posisi Bapak ini kalau diurutkan skala 1 sampai 10, apapun datang Bapak ini sudah di angka berapa? Kalau yang saya lakukan itu pertama saya klarifikasi permasalahan, yaitu dengan mendatangi orang tua, mendatangi rumah, kemudian karena di rumah nggak ada, kemudian mengklarifikasi lagi ke pihak kepolisian. Waktu itu masih ditahan di polsek dan ketemu juga sama anaknya juga saya tanya apa benar apa yang kamu lakukan ini dan itu juga dibetulkan oleh teman-temannya itu. Dan kepolisian dalam membuat BAP-nya juga sama seperti itu Pak. Jadi menurut saya apa yang saya lakukan dalam mengatasi masalah ini ya mungkin di angka 7 atau 7,5 lah, belum sampai 8 Pak. Adakah usaha lain Pak supaya bisa menaikkan itu angkanya itu dari 8 itu jadi maksimal lebih? Oh iya, ya ini yang bisa saya lakukan karena ini terkait dengan sistem pembelajaran sekolah yang bentar lagi mau PSAS. Apakah siswa itu nanti harus melakukan PSAS di tahanan atau boleh PSAS di rumah atau tahanan luar atau PSAS di sekolah? Itu yang ingin saya lakukan. Tentunya saya bisa berkoordinasi dengan pihak KCD Pak. Nah ini belum ada waktu untuk KCD karena memang lagi sibuk bergerak Pak, jadi belum sempat ke KCD Pak. Jadi rencananya Bapak itu ya, jadi apa rencana? Ya rencana kedepannya saya ingin berkoordinasi dengan KCD bidang apa namanya itu Pak, kalau pelayanan anak Pak, Ya, bagian pelayanan. Saya minta saran, minta solusi kira-kira apa yang harus dilakukan oleh wali kelas, oleh guru BP, oleh Wakasek Kesiswaan. Intinya sih oleh SMA 9 itu selaku sekolah apa yang harus dilakukan. Itu saya nanti akan minta arahan atau petunjuk dari KCD Pak atau cabang dinas wilayah dulu. Ada jangka waktunya Pak terkait rencana Bapak? Otomatis ada Pak, karena memang kita sudah tahu bahwa PSAS itu bulan depan. Ya. Mungkin sekitar seminggu lagi ya, seminggu lagi mau tidak mau kalau memang bisa kurang dari waktu kurang dari seminggu itu urusan kita selesai. Artinya selesai itu boleh keputusan kalau memang anak itu memang harus masuk penjara ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa harapan kami anak itu jangan di penjara, bisa kembali ke sekolah dan kami selaku guru itu akan melakukan pembinaan semaksimal mungkin sehingga anak tersebut tidak mengulangi hal seperti itu. Iya, jadi keinginan sekolah sih besar harapannya Pak ya. Ya, besar harapannya bisa itu bisa mengikuti apa namanya pembelajaran dengan normal biasa ya, ya. normal biasa. Tapi kembali lagi tergantung daripada aturan yang ada di kepolisian. Ya, artinya kita sebagai sama-sama abdi negara kita tahu regulasi, ada ranahnya kepolisian, ranahnya guru, kita saling menghargai Pak. Jadi meskipun kita sebagai ibaratnya orang tua dari sekolah itu hanya bisa mengajukan sebuah permohonan, tentunya semua kita kembalikan ke bagian pihak kepolisian. Apakah tetap ini diproses secara hukum atau memang ada penyelesaian secara keluargaan? Ukuran keberhasilannya itu bagaimana Pak? Nah, kalau ukuran keberhasilan yang saya targetkan itu pertama memang anak tersebut, anak-anak yang bermasalah itu jerah. Artinya dalam diri mereka sadar, menyadari secara sadar diri bahwa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Yang kedua, setelah dia menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan, dia akan melakukan sebuah ini tentang kesadaran sosial mereka bahwa ketika dia berbuat seperti itu maka bukan dia sendiri yang dirugikan, tetapi ada pihak-pihak lain yang dirugikan, mungkin orang tua sudah merasa dirugikan, pihak sekolahnya juga pontang-panting ke sana kemari, wali kelasnya juga sama. Itulah pentingnya nanti target kami adalah anak-anak tersebut menyadari pentingnya kesadaran sosial. Terus yang ketiga tentunya tidak ingin Pak anak tersebut bisa mengulangi perbuatan itu. Sebenarnya
dia mencoba untuk mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Apapun yang dia lakukan, dia bisa mempertanggungjawabkan. Itu Pak, target yang saya harapkan. Adakah hambatan mengenai target Bapak itu? Hambatan? Kalau hambatan ya ada Pak, ada. Karena itu dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Di antaranya ada orang tua itu yang mendukung kegiatan sekolah, dalam artian apapun yang dilakukan oleh sekolah mensupport, bahkan memberikan transport, memberikan biaya. Yang penting anaknya bisa sembuh dari penyakit itu. Tapi ada juga orang tua yang sepertinya masa bodoh Pak terhadap permasalahan itu. Itu mah urusan sekolah Pak. Kumaha sekolah ngurusna sudah monggo terserah diselesaikan. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang orang tua yang karakternya tuh nyeleneh Pak. Nyelenehnya gini, sudah di ya itu anaknya dia kejadiannya di luar sekolah dan kejadiannya hari Minggu lah, itu tetap menyalahkan sekolah. Artinya kenapa sekolah tidak memberikan pembinaan, memberikan ini sehingga muridnya memiliki kelakuan seperti itu. Ada orang tua yang begitu, Pak. Jadi saya sebagai bagian dari sekolah itu ya harus bisa menerima orang tua yang begini, orang tua yang begitu, orang tua yang begitu. Itulah indahnya dinamika. Jadi kita sebagai guru juga tidak berharap bahwa semua orang itu sama. Itulah indah. Kalau saya tanggapi sebagai indahnya aja, gitu. Sehingga dengan perasaan happy, menangani masalah dengan perasaan yang tidak emosional, itu akan bisa memberikan sebuah jalan keluar yang mungkin lebih bijaksana dibanding ketika kita menghadapi masalah dengan perasaan emosional dan mungkin emosional tinggi Pak. Jadi kita lebih baik menangani masalah itu dengan cool, dengan soft. Ada pendekatan persuasi. Jadi satu persatu orang itu saya panggil Pak. Sebagai wali kelas, saya panggil satu persatu. Kebetulan cuma dua Pak, saya panggil satu. Apel begini, saya akan begini. Yang satu apel yang begini, saya akan begini. Dengan satu tujuan, yaitu agar anak-anak beliau ini kembali kepada siswa yang benar. Ya, jadi itu ya Pak. Jadi hambatan itu sudah coba ya. Sudah saya lakukan. Apa komitmen Bapak? Nah, komitmen saya selaku wali kelas Pak ya, dalam hal ini saya selaku wali kelas berkomitmen akan selalu mengingatkan kepada anak-anak saya di kelas, pertama tentang kesepakatan kelas. Yang kedua, saya akan selalu mengingatkan yang namanya pentingnya karakter dan sebuah tanggung jawab. Dengan begitu, harapan saya adalah saya akan tetap komitmen memberikan contoh yang baik pada anak saya. Terkait komitmen Bapak yang tadi Bapak sebutkan itu, siapa dan apa yang dapat membantu untuk menjaga komitmen Bapak? Tentunya yang bisa membantu komitmen saya, pertama diri saya sendiri dengan kemampuan saya. Kemudian yang kedua adalah ada rekan-rekan sejawat. Kemudian ada juga kepala sekolah Pak. Kemudian selain itu juga ada orang tua, siswa. Jadi saya mencoba untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, guru BP atau BK, kemudian Pak Kasih Siswaan khususnya Pak Kasih Humas, kemudian sama orang tua siswa. Itu yang saya ajak berkomitmen untuk saling menjaga supaya anak-anak kita itu tidak terulang kembali hal seperti itu. Jadi yang tadi Bapak sebutkan ya harus ada pengawasan bersama. Ya, pengawasan bersama antara sekolah dengan orang tua. Dan lulus sekolah ini
tugasnya sekolah, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab lingkungan, itu. jadi mempertemukan semua. Jadi antara keperluan sekolah dengan orang tua itu Ya, bagaimana tindak lanjut dari oh iya Pak, tindak lanjut dari yang saya lakukan mulai dari menghubungi orang tua ke polisi, kemudian ini tindak lanjut yang saya lakukan adalah ketika nanti keputusan kepolisian itu anak harus melakukan proses hukum dalam akan masuk penjara, maka saya akan mencoba dan tentunya saya juga menunggu keputusan dari KJD apakah pelaksanaan PSKS nanti susulan atau dilaksanakan di penjara dengan memberikan handphone ke ruang tahanan. Itu yang rencana saya gitu. Karena pelaksanaan PSKS di SMA 9 pakai Google Form. Jadi bisa nanti pakai HP di penjara. ya ini sangat menginspirasi. Ya, jadi gurunya nanti nganterin HP ke situ. Terima kasih. Ya mungkin itu Pak. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan kemasan Bapak. Kira-kira solusinya sudah ditemukan Pak ya? Alhamdulillah Pak, dari pancingan-pancingan yang Pak Prima sampaikan, saya bisa menggali menggali solusi dari permasalahan yang saya. Terima kasih Pak Prima atas waktunya. Kapan-kapan lagi kita bisa sharing lagi Pak ya, ketika kita menjumpai masalah-masalah yang berbeda. Terima kasih sama-sama Pak, saya juga masih belajar dia Pak. Itu Pak. Maka Pak, selesai Pak. Ya, baik. Alhamdulillah ya Pak Prima dan Pak Aris sudah melaksanakan coaching ya, dari masalah yang sedang dihadapi oleh coachingnya Pak Aris ya. Dan sudah sampai pada tahap menemukan solusi ya. Sudah menemukan solusi Pak. Alhamdulillah. Di sini saya sebagai supervisor ya, tentunya ingin tahu ya bagaimana Pak Prima sebagai coach ya menilai sendiri performa atau penampilan dari kompetensi yang tadi ingin digali, ingin membuat pertanyaan-pertanyaan drama bagaimana? Ya pada awalnya memang saya kesulitan ya. Tadi setelah coba dari Pak Aris sendiri, saya muncul dari rasa untuk bertanya sesuai dengan alur cerita ya. Memang untuk menyesuaikan alur cerita itu kita harus betul ini ya Pak. Iya. Jadi ya alhamdulillah ya sudah tergambar, sudah mulai mengurutan lah. Ini kan ini bisa nggak gitu mengurutan sesuai dengan dari tujuan, jadi masalah rencana aksi dengan tanggung jawab gitu. Tapi alhamdulillah tadi bisa Ya, sebagai supervisor juga, kalau boleh saya menyampaikan hasil pengalaman saya. Yep. Saya tadi mengamati apa ya, pada saat Bapak Prima sebagai coach dan Pak Aris sebagai coach ya, saya mengamati Bapak melakukan banyak menggali informasi yang mengawali dari informasi awal yang disampaikan oleh coach ini, kemudian menyambung lagi dengan pertanyaan berikutnya. Bapak banyak menghubungkan antar masalah secara runtut ya. Nah, yang saya lihat yang sudah baik di performa tadi itu coach sudah dapat menggali informasi coach dengan pertanyaan yang sesuai dengan alur kita dan bahasa ya. Kemudian coach juga atau Pak Prima ini sudah bisa memberikan respon yang baik sebagai bentuk kehadiran penuh ya, seperti misalnya dengan mengangkat kepala ya atau juga bilang oh gitu ya dan sebagainya. Artinya ini harus dipertahankan. Kemudian kalau dari coaching juga sudah dapat menceritakan masalah secara detail ya, yang ingin diperbaiki, dan tentunya tadi dengan bimbingan arahan pertanyaan yang bermakna dari coach sudah dapat menemukan solusinya Ya, alhamdulillah sudah. Coach juga Pak Aris ya bisa menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan perasaannya saat menyampaikan masalah tadi. Ya, kira-kira nanti satu
keluar ini pastinya kan ada tindak lanjut ya Pak ya. Oh iya, Pak. Siap, Pak. Mudah-mudahan nanti hasil dari tindak lanjut rencananya Coach ini bisa dibicarakan kembali ngobrol lagi. Siap. Tidak hanya sampai di sini gitu ya. Seperti itu. Itu saja. Sukses selalu untuk Pak Aris ya, sudah Siap. masuk dan Pak Prima juga yang terus mengasah keterampilannya dalam mencari pertanyaan yang benar. Ya. Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.